Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Adi Seluler Tutorial. Maaf ya teman-teman, untuk beberapa hari kemarin belum sempat untuk berbagi tutorial karena ada kesibukan acara keluarga. Dan setelah itu badan drop, tidak bisa beraktivitas karena kondisi kurang sehat teman-teman. Dan alhamdulillah sudah dikasih kesehatan kembali dan bisa beraktivitas kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial untuk memperbaiki handphone Poco M3 yang ada di tangan saya ini. Untuk kondisinya mati total. Kalau dicolokkan menggunakan charger hanya keluar Poco saja teman-teman. Hanya keluar logo Poco, Android, mati, dan begitu seterusnya. Jika kita menunggu sampai berjam-jam hanya keluar logo seperti itu saja teman-teman, hanya berkedip-kedip saja. Kita coba untuk menyalakan handphonenya, sama sekali tidak mau menyala teman-teman. Oke, kita cek lagi menggunakan charger, sama sekali tidak ada respon untuk menyala. Jadi ini kondisi kita cas sambil kita nyalakan pun sama sekali tidak merespon untuk menyala handphonenya, hanya berkedip logo Poco lalu mati. Oke, kita coba untuk bongkar dulu handphonenya teman-teman. Jadi setelah kita cek tadi kondisinya hanya seperti itu ya teman-teman. Kita coba untuk membongkar dulu di bagian backdoornya, dan hati-hati ada sidik jarinya di bagian samping tombol powernya. Seperti itu, karena fleksibelnya itu sangat kecil dan tipis, harus hati-hati untuk membukanya teman-teman. Oke, selanjutnya kita buka segrupnya. Karena handphone ini masih segel, jadi segel atas dan bawah itu masih utuh teman-teman. Sengaja saya simpan segelnya agar tidak merusak segelnya. Dan kita buka penutup mesinnya teman-teman. Ini tujuannya tahap awal kita bongkar penutup mesinnya, yaitu untuk membuka soket fleksibel baterai dan juga fleksibel sidik jari atau fingerprintnya. Oke, untuk saya cek kondisi mesinnya kering, bersih, belum pernah kena air. Kita coba untuk koneksikan menggunakan charger tanpa kita memasang soket charger ya teman-teman. Maksud saya tanpa menggunakan soket baterai. Oke, jika tanpa soket baterai atau tanpa fleksibel baterai itu ada tanda baterainya. Apabila kita pasang kembali baterainya, itu keluar Poco seperti awal tadi teman-teman. Hanya keluar logo mati dan keluar logo seperti itu terus. Jadi handphone tidak mau menyala dan tidak mau dicas sama sekali. Oke, kita lepas dulu. Untuk di bagian soket baterai dan juga fleksibel mainboard, kita coba untuk pengecekan dulu arus volt yang masuk ke bagian fleksibel mainboardnya teman-teman. Ini tujuannya untuk mengetes arus volt untuk pengisian chargernya itu normal atau tidak. Untuk di bagian fleksibel mainboard itu terdapat ada arus volt yang masuk atau hambatan volt yang masuk. Jadi untuk pengisian daya charger harusnya normal teman-teman. Kita coba lepas dulu di bagian ini adalah bagian mesin. Ini saya penasaran dan saya kasih tips. Apabila kalian menanyakan kerusakan seperti ini, itu belum tentu dari softwarenya dan belum tentu juga dari kaleng yang saya tunjuk ini. Itu adalah kaleng yang biasanya sering menyebabkan handphone Poco Mota mati sendiri teman-teman. Oke, saya coba untuk kasih tipsnya. Kita coba untuk angkat dulu kalengnya. Ini belum tentu ya teman-teman. Hanya ini adalah bukan langkah awal, tapi hanya untuk mengasih tahu pada kalian, khususnya para teman-teman semuanya. Ini adalah kaleng yang sering kerusakan pada Poco M3 yang bikin handphone mati. Ada bagian komponen yang bisa menyebabkan arus drop teman-teman.
Oke, itu sengaja saya rapikan dulu. Oke, setelah saya panasi atau saya goyang, saya bersihkan. Oke, kita keringkan dulu. Nanti kita coba teman-teman, apakah dengan cara ini itu bisa berhasil atau tidak. Oke, kita pasang kembali untuk fleksibel mainboardnya dan fleksibel baterai. Kita coba koneksikan menggunakan charger, responnya seperti apa. Oke, responnya tetap sama saja ya teman-teman. Jadi belum tentu dari IC yang ada di bagian kaleng yang sering viral untuk kerusakan Poco M3 ini. Jadi kalau feeling saya itu dari bagian papan PCB fleksibel chargernya. Kita bisa melepas stiker pada fleksibel baterai bagian atas saja tanpa harus kita membongkar baterainya. Oke, di situ yang saya tunjuk adalah bagian fuse atau sekring pada baterai teman-teman. Oke, kita gunakan flux secukupnya saja, yaitu untuk di bagian melepas atau kita angkat bagian sekring atau fuse itu sendiri, yang biasanya ada tertulis PLK atau G1 seperti itu. Kita pelan-pelan saja dengan hati-hati, karena untuk di bagian ini saya tidak membuka baterai dari framenya. Oke, setelah kita angkat untuk sekringnya atau fuse-nya, seperti itu bentuknya ya teman-teman. Oke, ini saya menggunakan T0 tanpa menggunakan kawat jumper teman-teman. Oke, setelah saya menghubungkan jalur pada fuse-nya menggunakan T0 saja tanpa menggunakan kawat jumper. Setelah itu kita rapikan untuk di bagian yaitu papan PCB chargernya. Setelah kita rapikan, kita pasang seperti awal. Kita coba untuk pasang kembali fleksibel mainboard atau fleksibel LCD dan juga fleksibel soket baterainya. Kita coba koneksikan menggunakan charger teman-teman. Oke, dan alhamdulillah sudah ada notifikasi pengisian daya baterai dan tidak keluar lagi seperti logo Poco mati dan restart lagi. Jadi alhamdulillah pengerjaannya sukses, yang disebabkan oleh yaitu fuse atau sekring pada baterainya saja teman-teman. Oke, kita coba untuk menyalakan infonya. Oke, kita coba menyalakan infonya apakah bisa menyala atau tidak teman-teman. Dan alhamdulillah sudah keluar loading MIUI. Kita coba untuk lepas chargernya kembali dan pasang kembali. Ada notifikasi pengisian daya dan alhamdulillah handphonenya sudah menyala sampai menu teman-teman. Mungkin kalau dibilang mustahil, ya ini kenyataannya teman-teman. Jadi belum tentu dari IC kaleng yang sering biasanya menyebabkan handphone Poco M3 itu mati total ataupun restart sendiri. Yang besar kemungkinan iya, tapi kita sebelum mengerjakan IC kaleng, alangkah baiknya kita bisa mengerjakan di bagian pengetesan baterai yang baru dulu, ataupun bisa mengerjakan di bagian fuse atau sekringnya dulu teman-teman. Itu kalau saran saya. Kenapa saya mengerjakan dari awal itu kalengnya dulu? Kalian bisa mengetahui sebagai teknisi pemula khususnya, agar langkah-langkahnya tidak terjadi kecelakaan kerja atau salah eksekusi teman-teman. Jadi seperti itu, saya kasih saran kenapa saya mengerjakan awal itu membongkar kaleng. Kalian bisa tahu untuk mengerjakan kaleng seperti itu harus hati-hati agar komponen tidak rusak dan tidak bikin pada area komponen itu sendiri tidak ada yang hilang atau tidak bikin short atau konslet ya teman-teman. Jadi harus hati-hati. Apabila sudah saya kasih tips dari awal itu mengerjakan di area kaleng yang sering terjadi pada Poco M3 itu masih nihil,
dan ternyata hanya sepele teman-teman, yaitu kerusakannya di bagian baterainya saja atau di bagian sekring atau fuse pada baterai itu sendiri. Jadi kita bisa menggunakan atau mengetes menggunakan baterai yang baru dulu sebelum kita menginjak mengeksekusi, yaitu mengerjakan bagian IC kaleng teman-teman. Oke, setelah kita kerjakan yaitu bukan penggantian tapi mengerjakan untuk menghubungkan sekring yang bermasalah atau fuse yang bermasalah teman-teman. Kalian bisa tes dulu menggunakan alat multitester, tapi kalau saya di bagian sekring itu nggak perlu di multitester teman-teman, karena sekring itu hanya berfungsi penghubung saja atau penghantar atau penghubung bagian arus pada baterai itu sendiri, yang khususnya jalur plus atau jalur positif pada baterai itu sendiri. Jadi apabila sekring itu bermasalah bisa diganti kalau ada penggantinya. Kalau nggak ada penggantinya, alternatifnya ya seperti itu tadi, bisa menggunakan teknik jumper ataupun bisa langsung kita menggunakan T0 ya teman-teman. Kalau kalian tidak terbiasa menggunakan T0 seperti yang saya kerjakan tadi awal, kalian bisa lebih mudah dan rapi, simple dan cepat menggunakan teknik jumper menggunakan kawat saja teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk saya rakit ini handphonenya masih menyala teman-teman, keluar sinyal. Kita coba untuk cek dulu di bagian kekuatan sinyalnya, karena bersangkutan dengan kaleng yang awalnya saya kerjakan tadi teman-teman. Dan itu adalah booster atau bagian komponen IC yang menyuplai pada sinyal atau RF teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk tes menggunakan kuota data dari kartu kedua SIM card ya teman-teman, yaitu untuk pengetesan apakah internet jalan dengan lancar atau tidak, dan juga handphonenya tiba-tiba mati sendiri atau tidak teman-teman. Jadi ini tanpa saya menggunakan charger. Alhamdulillah bisa berjalan dengan sangat normal sekali teman-teman. Oke, jadi tanpa menggunakan charger handphone masih menyala dengan normal teman-teman. Sekarang kita coba matikan layarnya dan kita koneksikan menggunakan charger. Alhamdulillah terhubung untuk koneksi chargernya dan ada notifikasi isi daya cepat. Jadi alhamdulillah untuk chargernya support sama fast charging. Kita tunggu sebentar hingga mengisi dan alhamdulillah ada di notifikasi 70% untuk persentase baterainya. Jadi alhamdulillah untuk pengisian baterainya sudah normal ya teman-teman, handphonenya bisa menyala dengan normal kembali. Hanya kerusakan sepele, kita harus mengerjakannya dengan hati-hati sebelum kita mengerjakan yang tidak-tidak teman-teman. Jadi kalau saran saya sudah dari awal saya kasih penjelasan kenapa saya mengerjakan IC kalengnya dulu, agar kalian bisa mengetahui yang saya kerjakan itu belum tentu IC kaleng yang bermasalah. Dan alhamdulillah pengerjaannya sudah selesai, hanya disebabkan sepele yaitu bagian fuse atau sekring pada baterai teman-teman. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.